merpati adalah Tuhan gitu loh Bang. Cuman memang Iya, maksudnya ada Tuhan dalam rupa burung tertulis, merpati. iya rupa seperti burung merpati. Kalau mengambil rupa kan berarti kalau kalau saya ini ya Bang ya, dia nggak burung langsung seperti yang dibesarkan dari telur kecil, gitu enggak, tapi dia eh, ujuk-ujuk muncul kelihatan seperti mengambil rupa. Kalau di ayatnya yang Abang baca tadi kan Lukas 3 Hmm. ya, ayat 22. Lukas 3 nomor 22, iya betul. Tuhan datang, Roh Kudus, bukan Tuhan, Roh Kudus datang menyerupai burung. Gitu Ibu. Mengambil rupa, Mengambil rupa, iya masih mengambil ngelek. rupa burung. Host, gimana sih host? Mengambil rupa burung. Dalam Menyerupai rupa, ya, dalam burung rupa. dalam rupa. Dalam rupa. Iya, dalam rupa burung merpati. Tapi kalau saya baca Bang kamus ya, kalau menyerupai gitu kan, ambil rupa, berarti dia mengikuti bentuk begitu ya, bentuk seperti itulah kira-kira kan Bang. Iya, Tapi jadi dia saya pikir begini, saya pikir mirip, begini mirip Bang, seperti di kitab Abang juga ada tertulis ya. eh dia Allah Abang itu berbicara kepada Nabi Muhammad lewat pohon gitu Bang. Nabi Ada Musa. nggak? Hah? Nabi Musa, Nabi Nabi Musa Musa. itu yang bicara di pohon? Menye- eh, jadi Tuhan menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Bukan, kayaknya bukan dari balik pohon deh, dari dalam pohon kayak tulisannya. Bukan. Kalau dalam Al-Quran itu di surah Asy-Syura ayat 51 dikatakan tidak pantas Tuhan itu berbicara langsung dengan manusia, melainkan Oke. melainkan melalui perantara. Ada tiga perantara Tuhan bercerita atau mewahyukan kepada manusia itu ada tiga metode. Yang pertama Yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua melalui tabir, yang ketiga ada melalui malaikat. Nah, di situ Tapi itu di Islam, kemarin saya dengar, saya sih nggak tahu ayatnya di mana Bang, tapi saya dengar itu Heeh. dari dalam pohon Bang katanya. Coba coba apakah Di mana salah itu? dengar saya? Di Bukakan mana? ayatnya itu coba Bang. Di mana? Di Apakah mana itu salah tertulis? dengar saya itunya saya maksud. Iya, di mana itu? Dia bunyinya seperti itu, dia berbicara kalau saya dengar Heeh. penjelasan itu, pembacaan itu dari dalam pohon. Jadi kan Bukan. orang Kristen juga bilang bahwasanya eh Tuhannya Al-Quran surah apa? pohon kan gitu. Oh, Coba enggak. ayat yang itu Bang, baca. Enggak. Jadi kalau dikatakan di dalam Al-Quran itu eh, Nabi Musa alaihissalam, maksudnya dari pohon itu maksudnya bukan Tuhan itu pohon, sama seperti kalau saya berbicara saya berbicara dari pasar, bukan berarti saya pasar gitu. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura Tuhan kemudian menyampaikan wahyu kepada manusia itu melalui tiga tadi. Yang pertama dikatakan Makanya melalui gini wahyu Bang, Abang, saya nggak perantaraan. tahu sih ayatnya di mana. Bisa nggak dibacakan Bang supaya nggak salah saya dan karena mendengar orang Kristen kayak Hmm, gitu. Nanti ikut-ikutan saya orang Kristen yang menghujat kan, iya, salah-salah. iya. Bisa nggak dibacakan Bang? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, falamma atahanu dia min syati, di situ dikatakan fil baqatil mubarakah minas sajarah. Jadi minas sajarah itu artinya dari pohon, bukan dari dalam, tapi dari pohon atau dari arah pohon. Dari arah pohon, kemudian Nabi Musa itu diseru oleh Dari Allah. enggak gini. Isinya Hmm. isinya dari pohon gitu. Dari pohon. Bukan dari, bukan Nggak ada Allah dalam. itu enggak ada, bukan di dalam pohon. Isinya dari pohon begitu.
Dari pohon. Artinya Berarti dari balik Musa, pohon juga nggak ada. ya artinya di balik pohon itu artinya pohon ini dipakai oleh Tuhan Tunggulah sebagai Bang. media. Tadi kan abang bilang dari balik pohon. Saya kan memastikan isi tulisan itu Bang. Iya, dari arah pohon bisa, dari balik pohon bisa. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan Tulisannya loh dalam Bang. Supaya saya Asyura. nggak orang Kristen yang menggosip gitu loh Bang. Al-Quran surah Asyura dulu yang kita harus pahami nih, ayat 53. Jadi Tuhan itu tidak pantas untuk berbicara langsung kepada manusia, melainkan melalui tabir. Artinya melalui tabir itu dibalik tabir. Tabir ini seperti yang diceritakan kemudian di dalam cerita Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran surah Qasas ayat 30. Kemudian mengirim malaikat atau melalui pewahyuan. Dan yang ketiga adalah wahyu. Wahyu itu langsung ke dalam hati para nabi. Nah, ketika berbicara mengenai Nabi Musa yang tadi itu melalui tabir, di balik tabir, artinya Tuhan pernah bercerita kepada Nabi Muhammad, mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa ketika Nabi Musa menerima wahyu, dia diseru, wahai Nabi Musa, inni anallah Rabbul Alamin. Aku ini adalah Tuhan Tuhan alam semesta. Nah, Nabi Musa itu diseru dari pohon itu. Dari pohon. Ya. Dari pohon itu artinya bukan berarti Tuhan itu ada di pohon. Bukan, tetapi Nabi Musa itu diseru oleh Allah dari pohon, sama seperti ketika saya menyeru Anda melalui HP. Bukan berarti HP itu ada saya. Bukan berarti saya ada di dalam HP Ibu. Sekarang kalau saya panggil nih, Rinjumat. Nah, saya memanggil Ibu dari HP, betul nggak? Ya, berarti Betul dari Bu ya? Apakah saya HP? Apakah saya ada di dalam HP? Kan tidak. Itulah yang disebut di balik tabir, melalui tabir. Jadi Allah menyeru Nabi Musa melalui tabir. Saya menyeru Ibu melalui HP. Bukan berarti HP itu saya, bukan berarti saya ada di dalam HP. Sederhana kok itu. Berarti karena Tuhan dari abang itu berarti rasanya nggak pantas ya berbicara langsung gitu ya. Kenapa ya Bang kira-kira? Apa penyebabnya nggak pantas? Karena alam semesta ini akan hancur kalau Tuhan itu turun ke bumi berbicara langsung kepada manusia. Hancur lebur bumi ini, nggak bisa. Makanya para nabi itu nggak ada yang bicara langsung dengan Tuhan, nggak ada. Malaikat iya, melalui tabir iya, itu nggak bisa. Yesus aja melalui malaikat. Yesus nggak pernah bicara langsung kepada Bapa, melainkan melalui malaikat atau wahyu seperti tadi. Ya, ada dia langsung berbicara sendiri Bang kalau soal itu ya. Tapi kembali kepada yang tadi. Iya, gimana? Kepada Karena roh, kalau silakan. Yesus langsung bicara sama Bapa ada buktinya. Tetapi kembali Di ke mana sana itu? Boleh ditunjukkan di mana Yesus bicara ya, langsung kepada kan Bapa? Yesus yang berdoa loh Bang. Itu kan dia langsung bilang sama Bapa. Sama berarti saya berdoa juga berarti saya bicara langsung dengan Tuhan saya. Yang Tapi dimaksud nggak di boleh, sini, kalian kan harus perantara Bang. Nggak boleh langsung kalian kan. kenapa bisa? Saya kan berbicara langsung dengan Tuhanku. Tapi Ketika nggak saya boleh katanya tadi. kata siapa? Bang. Loh, kapan saya katakan kami? Maksudnya gini. Oke. Oh, maksudnya gini Bu, yang menerima wahyu itu nggak bisa langsung Tuhan turun ke bumi. Tapi Tuhan kami itu maha mendengar, maha melihat. Jadi ketika saya berbicara dengan Tuhan saya mendengarkan. Tidak mesti turun ke bumi, tidak seperti Tuhan Ibu turun ke bumi, jadi bayi, jadi orang. Kalau Tuhan kami nggak begitu. Itulah paling hebat Bang. Kok malah itu pula yang Iya. paling hebat Bang. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, kan gitu. Iya kan? Artinya Bang, dia kalaupun dibilang orang nggak Tuhan, ya, tapi Iya. pembuktiannya
Kata orang Batak bilang pembuktian nado itu katanya. Nah, Iya, mana buktinya? dia Mana buktinya? Tuhan tuh Nah, nggak mesti saya bilang, nggak mesti dia ngaku-ngaku aku Tuhan ya sembahlah aku, nggak mesti dia bilang gitu, tapi dia tapi buktikan ah, perbuatannya. oke, di mana Yesus membuktikan kalau dia Tuhan? Ya kan gitu, kan hanya Kristen yang Kan saya menganggapnya bilang, Tuhan. Yesusnya ada kan nggak saya dia bilang mengatakan aku tadi, Tuhan? saya Anda bilang yang tadi kan menganggap Bang, Anda yang menganggap saya Tuhan bilang Anda tadi turun ke kan, bumi bernama Yesus, bernama burung merpati. Nah, Yesus ada nggak makanya mengajarkan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Kan nggak ada. Cuman Anda aja yang melantiknya menjadi Tuhan. Kan gitu, Ibu. Makanya saya bilang tadi ada lagu Batak Hmm. begini, pembuktian nado itu katanya, ya. Iya, Dia kami nggak pun bisa kalau perlu, itu. seperti yang Bang bilang tadi, nggak perlu. Hmm. Aku Tuhan ya, Jumat, nggak gitu, nggak perlu dia tuh mengatakan Oke, begitu. oke, Tetapi baik. pembuktian nado itu dia buktikan semuanya, Bang. Oke, Apa oke, yang oke. bisa diperbuatnya di luar dari nalar manusia. Oke, nah semua pekerjaan yang Yesus pekerjakan itu pekerjaan manusia atau pekerjaan Tuhan? Jadi ada pekerjaan manusia, ada yang pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan yang mana? Ya, buktinya dan itu sudah diakui oleh yang tadinya dia lumpuh bisa berjalan, yang Oh, itu buta mah bisa dokter. melihat, Itu yang dokter juga bisa, itu dokter. Itu pekerjaan manusia mati itu. bisa hidup kembali Itu pekerjaan dan manusia itu. tanpa infus kayak gini Bang, tanpa infus ya. Iya, Nah, itu pekerjaan itu manusia. pekerjaan manusia, ya. Ya, jadi nggak ada unsur ketuhanannya di situ, nggak ada. Yesus manusia Loh, seutuhnya 100%. Kan Yesus yang mengaku. Bukan saya, Yesusnya. Yohanes 5 oh, tapi nomor berarti 36. kalau pada saat itu yang mati dibangkitkan, yang buta bisa melihat, itu berarti bukan perbuatan Tuhan gitu ya Bang ya? Eh, bukan begitu maksudnya. Jadi gini, Yesus kan Anda katakan Tuhan. Padahal Yesus itu tidak membangkitkan, dia berdoa kepada Bapaknya, kepada Tuhannya. Makanya Nah, dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan berupa mukjizat, kekuatan, tanda-tanda, semua itu aku kerjakan sebagai bukti bahwa Bapaklah yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus jelas. Segala sesuatu yang dikerjakan itu bukan dia sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai utusan Tuhan. Gitu, Ibu. Jelas itu. Ninda dan Dio boleh ke dan atas, Ninda kalau Dio. berisik sekali tuh ada beng tuh di atas tuh luar tuh Orang potoknya. kerja itu, Ibu. Iya, Iya. Jaringan mengganggu. saya masih ini ya. Iya. Lanjut, Bu. Jadi kesaksian Tapi Yesusnya kayaknya ini itu udah ya lumayan sih Bang. kesaksian Yesus itu kesaksian seorang utusan. Kesaksian Yesus kesaksian seorang utusan, bukan kesaksian Tuhan. Gitu. Lah, kesaksian Tuhan lah gimana sih? Lah, Yesus itu bersaksi kalau dirinya utusan. Kenapa Ibu melantiknya Tuhan? Kan kan eh dia bilang begini, aku dalam Bapa di dalam aku. Nah, tadi karena Iya, begini, ya saya karena nggak ada mengikuti hubungannya tuh. logika Abang tadi ya, logika Abang berpikir. Abang bilang, tadi karena bahas burung-burung itu tadi itu, nah kan Iya, berarti Tuhan kalian burung, kan gitu Abang bilang tadi. iya. Nah, Iyalah. Tuhan, jadi Tuhan kalian kalau burung karena kalian menganggap Yesus itu Tuhan. Berarti burung itu juga Tuhan kan gitu, Ibu. ya itu dia. Kan Jadi sama-sama kalau saya sama-sama Tuhan dalam rupa manusia, Tuhan dalam rupa burung. Berarti Tuhan Anda ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda juga harus menuhankan burung kan gitu. Nah itu dia tadi makanya saya pikir kan sama juga kayak orang Abang. Kalau
apa? Oh, Tuhannya beda. bicara dari pohon. Kan Oh, bisa beda. juga dari Iya, itu dari berbicara. yang Kan tadi lain. makanya kan saya tanya, Kan dari apakah pohon saya tadi adalah HP? bicara, Bang. Ya, saya Kan menyeru ibu dari dari HP. pohon. Saya menyeru ibu dari Iya. HP. Apakah saya Berarti HP? Tuhan Abang bisa juga dong dari HP bicara. Iya, kan tadi udah dibilang ibu. Kan tadi udah aku bilang Berarti Tuhan saya. berarti Tuhan Abang itu bisa bisa bicara dari manapun ya? Begitu? Tadi buktinya melalui tabir. Sama seperti saya. Sama seperti saya berbicara kepada ibu melalui dari HP, tapi bukan saya HP. Tuhan saya berbicara kepada Musa dari pohon, tapi Tuhan saya bukan pohon. Tuhan saya berbicara melalui Yesus, tapi Yesus bukan Tuhan. Tuhan saya berbicara mengenai melalui burung, tapi burung itu bukan Tuhan. Oke. Mereka hanyalah Jadi media. karena Abang Mereka hanyalah media Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan firman. Salahnya baik. Kristen karena menjadikan HP itu adalah Bang Suma. Itu salahnya Kristen itu di Oke. situ. Anda menganggap HP yang ada di hadapan Anda itu saya, Bang Suma. Makanya Anda elus-elus HP-nya, Anda cium-cium HP-nya, seakan-akan Anda mencium Bang Suma. Kelirunya Kristen itu di situ. Ketika Maria melahirkan manusia, manusia ini hanya sebagai perpanjangan mulut Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Anda menganggapnya Tuhan, colokonya itu di situ. Jangan Seperti turunkan ketika saya ya. Setelah ini saya mau bicara, jangan turunkan saya. Iya, oke, Anda berbicara, silakan. Bagaimana Anda bisa membuktikan narasi Anda bahwa HP itu adalah saya? Coba, saya ingin dengar. Bagaimana Anda Oke. bisa membuktikan bahwa HP itu adalah Bang Suma? Silakan. Oke, jangan potong dulu ya Bang ya. Tapi kalau nanti Iya, Abang bicara terus nanti ada yang menurunkan saya, berarti kalian yang nggak adil ya. iya, silakan. Oke. Jadi karena Abang berpikir kan Abang juga sudah mengklirkan tadi tentang suara dari pohon itu. Bukan pohon itu Tuhan kan? Iya, betul. Oke. Betul. Saya orang Kristen juga Bang, ya. Kenapa saya memuliakan Yesus? Memang karena di ayat aku dan Bapak dalam aku. Tetapnya saya yang memuliakan Tuhan itu Bang. Dengan kata ada ayat bilang begini. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak mereka di dalam namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, jadi nama Bapa dan Anak itu sama. Udah, itu poin kedua. Jadi yang ketiga di Yohanes 12 ayat 44 ayat 45, Abang dengar nggak? Ngelek ini kayaknya Abang. Cek. Dengar. Oke. Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau itu bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia. Kalau engkau sudah melihat aku, aduh, bisiknya lagi tukang. Kalau engkau melihat aku, kau bukan melihat aku, tapi engkau melihat Dia yang mengutus aku. Dia jalan, dia yang jadi nama Yesus itu Bapak itu yang kami muliakan. Jadi melalui Yesus yang kami muliakannya Yesus Bang, namanya Yesus Bang kami muliakan. Iya, Anda mau ke Monas, tidak ada yang sampai ke Monas tanpa jalan Tamrin. Anda menganggap jalan ke Monas, itu celakanya Anda di situ, Ibu. Anda akulah jalan. Celakanya di situ. Akulah jalan. Iyalah, akulah jalan. Akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tujuan di sana siapa? Siapa yang menjadi tujuan di sana? Bapa atau Yesus? Bapak. Nah, Yesus ini apa? Yesus ini apa dia?
Yesus itu namanya Bapa, Bapa namanya Yesus. Aduh, tadi katanya aku jalan menuju Bapa. Sekarang Yesus adalah jalan, jalan adalah Bapa, Bapa adalah jalan. Gimana ceritanya? Disitulah sesatnya Kristen karena menganggap jalan ke Monas adalah Monas. Bang, jangan potong Sesatnya itu di situ. dulu. Tadi kan aku bilang, aku mau berbicara dulu. Tapi Kepanjangan, Ibu, kepanjangan. Panjang kali. tadi abang juga panjang, aku diam kok. Enggak dong. Jadi Tadi kesimpulan saya, abang bicara panjang, aku diam menunggu begini kok. jadi kesimpulannya Yesus itu sebagai jalan, Yesus memberikan contoh kepada pengikutnya. Begini loh cara kita untuk sampai kepada Bapa. Bagaimana itu? Syahadatain, sujud sholat, Bang, pokoknya aku syahadat, sudah menunjukkan sunat. dalilnya ya bang. Jangan Tapi kalau abang nggak percaya, itu terserah abang. Ya, Ya, sudah menunjukkan. saya mengikuti Yesus. Saya tidak mengikuti ajaran Kristen. Ya, cara Yesus abang mengikut itu- Yesus berbeda dengan cara saya mengikut Yesus. Kalau Anda tidak mengikuti Yesus, Anda menyembah Yesus, beda dong. Berbeda lah. menyembah, Bisa. Saya menyembah Yesus memang. Ah, Saya itu dia. menyembah Yesus. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus Saya menyembah itu Yesus, pengikut Yesus. Oh, Abang nggak hanya bisa, pengikut nggak bisa. Yesus, bukan penyembah Nggak bisa. Yesus. Jadi Ya kita berbeda, memang, Bang. Abang hanya memang. pengikutnya. Saya pengikut dan Anda penyembah. Sekarang ada nggak Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Orang sembahlah, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapa Iya, itu Bapa, namanya bukan Yesus. Yesus, Bang. Ya. Namanya Yaudah, Yesus. terserah Ibu lah. Halo Dinda Nora, silakan saya ibadah dulu deh. Ibu, saya izin asar dulu sebentar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti kita lanjut. Kalau begitu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bubar saja lah. Oke lah, bye-bye ya. Tuhan Yesus memberkati. Sama saya saja, Bu. Kita lanjutkan. Ibu tidak mau Ibu. Ya udah, saya tarik. Takut dia. Iya. Ajarannya aneh. Melihat Yesus, melihat Tuhan katanya. Melihat Bapak, membunuh Yesus, membunuh Bapak dong. Mengandung Yesus, mengandung Bapak. Jalan menuju Bapak kok Yesus. Apa adalah Bapak? Aneh memang aneh. Inilah gara-gara kasus burung nih, makanya kacau. Saya sholat dulu deh. Silakan diambil alih dulu ya. Ya teman-teman jangan kemana-mana. Saya asar aja dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara burung ya, kita sekarang temanya kenapa burung jadi Tuhan. Sebentar. Ini Bang Dio ya, yang apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kingdom ngapain kamu naik Kingdom? Gara-gara burung jadi kacau. Iya, gara-gara burung jadi apa? Jadi Tuhan gitu loh. Ini yang naik tolong Kristen lah ya. Ini. Yang bisa open cam yang naik, yang bisa open cam. Nggak bisa open cam kami turunkan. Halo, iya Bu. Ya, bisa open cam abang. Oke, sebentar Bu ya, sebentar. Bagaimana abang mau open cam? Aduh, Bentar. Gimana Nggak ini bisa open kok, cam-nya ya? Bang. Kirim dulu Bu. nggak bisa. Open cam. Oke, Apa mau abang Oke. on cam? oke. Apa? Udah. Udah Bu. Turunlah kau. Udah katanya pula. Itu ada anak-anak loh Bang semua punya tuh. Bang Dio, bantu naikin dong Bang Dio. Iya. Tapi satu-satu aja lah Bang Dio, nggak usah banyak-banyak. Bang Zuma juga nggak apa kan. Kingdom. Halo Kingdom. Kok nggak bisa naikin ya? Sore Mbak Nora, udah lama nggak Oh, saya ketemu. tuker, Bang Dio. Nanti sudah. Ini cukuplah yang satu yang bahlulnya. Selamat sore, Bapak Pendeta yang sampai sekarang suka menipu-nipu demi perpuluhan. Oke, nggak masalah. Jadi mau tuduhan Islam seperti apa tentang kami Kristen? Memang iya. No problem. Terbukti Oke. loh. Oke, Terbukti. baik. Ya, Mbak Nora, saya mau tanya. Ajaran dulu terbukti ajaran tiga pribadi satu hakikat. Sejak kapan Yesus mengajarkan ada Tuhan yang tiga pribadi? Oke. Jadi gini Mbak Nora ya.
Nah, jadi gini ya. Tuhan itu kasih kita hikmat, pengetahuan. Makanya ada ayat begini. Kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu. Saya bertanya, sejak Sebentar. kapan Yesus mengajarkan ada yang Sebentar. 3 pribadi menjadi satu hakikat? Enggak, Bang. Enggak, Pak Sebentar. Pendeta. Jawab aja itu. Jangan berkhotbah di sini, saya nggak butuh. Makanya dengarkan penjelasan. Penjelasan apa? Ajaran Yesus mana? Yesus datang itu mengajarkan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah, cara masuk kerajaan Allah bagaimana? Percaya kepada Dia. Sebagai apa? Oke, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya bilang, inilah Oke. penipu. Ini Baik. penipu. Oke, Di mana jadi- Yesus mengajarkan percaya kepada Yesus sebagai Allah? Dia mengatakan aku adalah jalan, bukan Oke. Tuhan. Sekarang saya Baik. tanya, waktu Yesus mengatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ke rumah Bapaknya. Sekarang Bapaknya itu siapa? Oke. Ah. Bapa yang dimaksudkan Yesus di sini adalah berbicara tentang Sang Sumber. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada manusia siapa yang mengklaim bahwa dirinya akulah jalan, kebenaran dan hidup? Musa. Di mana Musa mengklaim akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Saya tanya, Oke. siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Bentar. Siapa yang membawa? Di mana Musa mengklaim? Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Oke. Kalau kita mau diskusi, Saya satu bertanya bicara. siapa yang satu membawa? Nggak usah banyak, nggak begini, Pak Pendeta. Sama Oh, di saya, sini? nggak usah banyak embel-embel. Gimana gaya Siapa diskusinya yang seperti ini? membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir siapa? Musa yang memimpin, terus Dia jalan atau bukan? Musa jalan. Loh, Musa sekarang jalan. kamu tahu jalan Sebentar. nggak? Kamu Musa tahu jalan. Kamu tahu jalan Musa nggak? jalan. Kamu tahu jalan nggak? Saya tahu jalan. Lalu persoalannya di mana? Antara bukan. Persoalannya di mana? Kata Persoalannya jalan. Musa Iya, persoalannya di mana? dan Yesus itu sama-sama jalan. Di mana Musa mengaku akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Di mana Musa? Intinya yang namanya jalan itu dialah perantara. Wah, kok pula yang mau ngatur aku di room ini? Turun kau. Kau usah kau ngatur aku. Makanya udah saya bilang kau tuh penipu. Penipu kau. Tidak ada yang bisa ke rumah Bapa. Artinya apa? Yesus kan sudah mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus itu punya Tuhan. Bahkan dia berdoa kepada Bapaknya. Tidak ada yang bisa ke Bapakku tanpa melalui aku. Berarti dia hanya jalan perantara. Bagaimana Bani Israel mau mengenal Tuhannya kalau tidak ada nabi dan rasul? Ngawur kamu. Makanya saya bilang, walaupun saya diklaim sama Islam, bukan diklaim, memang kau penipu. Mempercayai Yesus sebagai apa? Kau bilang sebagai Tuhan. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan Tuhan menjadi juru selamat? Jangan kau menipu-nipu sini, Pak. Pendeta. Kau dari dulu menipu aja kerja kau. Itu kadang mirip sama kalau dalam Al-Quran itu dalam konsep Islam Ya. surat Al-An'am ayat 153 Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Faruk wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus. Kenapa kok kalian begitu ketakutan sama saya? Kau diam dulu. Inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Sama Nabi Muhammad pun bilang begitu juga. Nabi Muhammad disebutkan sebagai seorang yang menunjuki jalan yang lurus. Iya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, mereka hanya jalan. Artinya apa? Perantara. Pakai dikatakan, aku akan menyediakan. Lu yang diam dulu. Yesus mengatakan apa? Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Artinya apa? Betul, tapi dia bukan Tuhan. Good. Tanya, Yesus itu Bapa bukan? Yesus bukan Bapa, dia Sang Firman. Terus maksud Yesus dia menyediakan tempat di rumah Bapaknya. Bapaknya yang Bapak siapa?
Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Loh, berapa Tuhanmu? Satu Tuhan. Ya? Oke. Saya bilang, Saya bicara. mending Tuhan. Coba Bisa saya ulang. bicara. Kanola kita Yesus ulang. Tuhan. Sama Kanola, dulu. coba. Kita ulang, kita hitung. Coba. Bapak Tuhan. 1, Tuhan. Yesus Tuhan. 2, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. 3. Tuhan. Ada berapa ini? Satu hakikat. Yang satu hakikat yang mana nih? Ya. Satu hakikat Bapa Sang Bapa. Sumber, dia memiliki firman dan memiliki roh. Jadi sudah yang disebut nama Tuhan Maha Kuasa, segala sesuatu yang ada pada pribadinya dia Maha Kuasa. Jadi dia Bapa Sang Sumber itu memiliki firman dan memiliki roh. Tiganya Karena ini Yesus Tuhan Maha Kuasa nggak? Sabar. Satu Yesus hakikat Tuhan. Tahu, Sebentar. bisa pelan-pelan. Yesus Tuhan Maha Kuasa nggak? Oke, Maha Kuasa. Apa kekuasaan dia? Apa kekuasaannya dia? Dia menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Apa yang diciptakannya? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yohanes 1 ayat 3. Apa yang sudah dijadikannya? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk Adam dan Hawa dan alam semesta ini diciptakan oleh dia. Yang menjadikan itu siapa? Bapa, Yesus dan Roh Kudus, ketiganya mengerjakan semua ini. Kau, penipu kau. Yohanes 1 nomor 14. Coba kau baca. Bacakan. Baca. Silakan kau bacakan. Saya hanya punya satu device. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu yang menjadikan Bapa atau Yesus? Bapa menciptakan Bapa segala apa sesuatu. Yesus? Bapa tanpa firman, maka tidak Nah, akan ada Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Sabar, Firman itu telah menjadi manusia. Sabar. Yang di antara Yohanes kita. 1 nomor 3, segala sesuatu telah. Sabar, kok bisa sabar nggak? Weh, pendeta penipu, sabar dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu belum ada Yesus atau sudah ada Yesus? Yesus nama kemanusiaan, tetapi dia Sudah adalah ada sang, Yesus atau belum? sang firman. Saya bertanya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, sudah ada Yesus atau belum? Itu merujuk kepada sang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya bertanya, sudah ada Yesus atau belum? Saya Yesus bertanya, itu sudah ada Yesus atau belum? Baik. Yesus nama kemanusiaan yang baru diperkenalkan oleh malaikat kepada Maria. Ketika Maria ini melahirkan anak ini, malaikat berkata, beri nama dia Yesus. Jadi nama Yesus itu bahkan ketika Musa. Saya bertanya, Yohanes Sebentar. 1 nomor 3. Saya bertanya. Kindom, saya bertanya. Baik. Saya bertanya, segala sesuatu Firman. Bukan nama Yesus kemanusiaannya. Secara keilahian dia saya tanya, sudah ada Makanya Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 5, Yesus sudah ada berkata, atau belum? bermuliakanlah aku dengan Ada kemuliaan belum? yang telah aku miliki sebelum dunia dijadikan. Secara ilahi, keilahian, kenapa Pertanyaan berani saya simpel loh. saya tantang kalian masuk ke room saya Segala tidak akan minta. sesuatu dijadikan oleh dia. Saya Segala sesuatu undang- dijadikan oleh dia. Sudah ada Yesus apa belum? Oke, saya jelas. Banyak cerita kau. Dah. Banyak cerita kau. Saya bertanya, sudah ada Yesus apa belum? Kau jujur aja. Sudah, belum. Kalau belum ada Yesus berarti kelihatan Yesus itu belum ada Tuhan. Belum jadi Tuhan. Silakan itu. Saya naikkan dulu yang lain. Kalau itu. Yang naik Kristen lah. Ini banyak kali yang naik ini apa? Saudara kita Muslim. Aduh. Mana nih? Itu silakan toh. Sebenarnya mau bahas burung tapi lari ke situ. Nge-lag aku ya? Iya, Joan, selamat bergabung Joan. Ya. Diskusi dua arah ya. Islam Palestina. Boleh nggak? Ya, Islam Boleh bang, Palestina. tapi open kamera. Artinya Sini begini persyaratan. Bang, kalau sudah dijawab, Open berarti kamera bang. diterima atau tidak? Saya bilang, tolong nih saya himbau sekali lagi, saudara Muslim tidak usah ragu.
Saudara Kristen, tolong open kamera baru nafasnya ditarik. Kalau tarik nafas sebelum open kamera, saya yakin pasti kalian langsung tumbang. Open kamera baru tarik nafas. Seperti itu ya. Open kamera ya Bang ya. Maaf. Kalau pendeta Kingdom ini sudah dari dulu nih kerjanya hanya tipu-tipu saja. Apa yang ditanyakan bukan itu yang dijawab, tak apa-apa yang dijelaskan. Open kamera, jangan mengatur di sini. Kami tahu cara mau diskusi kalau cara kayak gitu nggak usah. Yang Islam tolong di apa ya, di apa ya, ditarik lagi deh multinya, tolonglah. Capek kita naikkan loh. Udah. Halo, selamat sore. Abang nggak bisa buka kamera loh bang. Kok Aturan udah di saya sini coba, Pak? harus buka Saya coba. kamera. Udah saya coba, kok nggak bisa ya? Ya memang nggak bisa. Orang abang followersnya masih apa kok. Aduh, kasihan kali kok bang. Apalah bang, beli followers dulu bang, biar bisa buka kamera bang. Apa ya? Tiska, Kaliannya sama agama orang ya. Urus aja agama kalian sendiri lah, tak usah bahas-bahas tentang agama orang lain. Agama siapa yang dibahas, Kak Siska? Kak Siska apa? Sehat, Ustaz. Kemarin katanya Ustaz mau wawaku. Nggak ada. Bang, abang, kau punya Tuhan saja sudah diparodi bang. Parodi deh. Saya mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, setidaknya waktu kami umat muslim mati itu bang, meninggal itu dikafani bang, bukan dalam keadaan tidak berbusana bang. Mana Bang Suma? Kok bisa?
Mana? Duh, nge-lag parah. Iya ya. Aku udah di atas loh. Ya, ya Kak. Iya, iya, halo. Ada suara nggak? Nggak ada suara deh. Ada. Ada. Bang Dio, tadi WA-nya di mana tadi Bang Dio? Hah? Itu siapa yang ngomong kayak gitu Bang Dio? Udahlah, nggak usah dibahas ah. Tai lah. Enak kali. Ya, silakan Kingdom. Ayolah diskusi itu yang benar. Saya bilang Yohanes 1 nomor 3. Saya bilang Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Baca satu ayat satunya. Pada mulanya adalah sebentar, makanya dengarkan dulu Bunda Dia ini Nora. siapa? Yesus sudah ada atau belum? Kejadian 1 ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukankah terang itu jadi dari firman juga? Nah, firman itulah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Jadi Bapa yang menciptakan segala sesuatu dengan Kejadian firman. 1, sabar dulu. Kejadian 1 nomor 3, Elohim berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Itu juga dari firman. Kata berfirman itu mengeluarkan kata-kata, ya kan? Berfirman, berbicara, speak out, mengeluarkan kata-kata, ya kan? Nah, kalimat kata-kata dari sang sumber ini yang mengatakan berfirmanlah. Ini Saya berbicara. bertanya, kejadian 1 nomor 3, kejadian 1 nomor 6 dengan 7, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadinya dari mana, Pak Kingdom? Ya. Jadi dari perkataan sang sumber, yaitu Bapa. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadinya dari mana? Manusia itu dari mana? Iya, manusia itu jadinya dari mana Yohanes 1:14? Itu merujuk kepada Yesus sang firman yang Saya tidak tanya manusianya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, Ya. manusia ini jadinya dari mana? manusianya dari sang firman. Nah, kejadian 1 nomor 3, jadilah terang. Terang itu jadi apa enggak? Terang itu jadi Nah, terang itu jadinya dari mana? dari ketika perkataannya Bapa keluar. Bukankah sang firman juga? Nah, itu sang firman itu. Wah, kamu tertawa. Kamu sendiri yang Inilah Kristen. mana-mana, tetapi Anda nggak memahami kalimat itu. Kristen seperti ini. Firman jadi manusia, firman jadi terang, firman jadi cakrawala. Mau dibeda-bedakan firman-firmannya. Oke, baik. Jadi sister, ayat-ayat Alkitab ini, kitab Alkitab yang ini kan punya kami orang Kristen, ya kan, betul? Saya tanya dulu, saya tanya. Jadi Alkitab Yohanes punya 17 nomor 8 gimana? Sebentar. Yohanes 17 nomor 8 bagaimana? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, Yesus menerima firman. Firman dari mana lagi nih? Yesus itu kan sang firman itu. Jadi ketika segala sesuatu yang terjadi, ya itulah sang firman itu. Dari pengajarannya, dari hidupnya. Saya bertanya, Yesus menerima firman. Firman dari mana lagi? Oke. Jadi kalau memahaminya secara tata bahasa, Yesus menerima firman, artinya kita akan berpikir begini, oh ada satu pihak yang menerima firman dari pihak yang lain, betul? Nah, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa ini memiliki firman. Firman itu tidak bisa terpisahkan dari sang sumber, sama seperti Oke. Anda punya roh, Firman jiwa, dan tidak tubuh. bisa dipisahkan dari sang sumber.
Jadi ketika Yesus dilahirkan, Sang Firman ini adalah Yesus, Bapa juga ikut dilahirkan. Bapa itu punya hidup sendiri, Firman itu punya hidup sendiri, Roh Kudus itu punya hidup sendiri. Makanya ketika penciptaan Tidak mengatakan, itu sabar. adalah hidupnya Firman Bapa. itu, Ketika sabar. menciptakan segala sesuatu. Sabar. Firman Firman itu tidak bisa dipisahkan. Anda mengatakan Sang Firman itu tidak bisa dipisahkan. Apakah Bapa dengan Yesus bisa dipisahkan? Bapa dan Yesus tidak bisa dipisahkan. Satu dalam hakikat, yaitu Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus dilahirkan, Bapa juga ikut. Yang lahir itu kan Sang Firman, bukan Bapa. Lah, tapi mereka bisa dipisahkan belum? Tidak. Ya bisa. Jadi Sang Firman itu terpisah menjadi manusia. Tidak bisa dipisahkan. Sang Sumber. Tadi nggak bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa. Ah, cuman pendeta penipu kau. Ah, Karena alasan aku. Kalian ini hanya bisa. alah, banyak kali kecengkonek kau, menipu aja kau. Kau tengoklah mukamu tuh udah macam muka perampok kau tengok. Kau nipu aja kau di sini, nipu aja kau. Jeber udah bibirmu tuh nipu aja kau. Tadi kau bilang nggak bisa disatukan, nggak bisa dipisahkan. Setelah itu kau bilang lagi bisa dipisahkan. Apa? Giliran dilahirkan berpisah, hidupnya sendiri-sendiri. Nanti giliran membuat mukjizat, mereka bersatu lagi. Giliran disalibkan, mereka berpisah. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Memang. Nggak boleh kau bicara, kau nipu aja kau bicara di sini. Nggak cocok kau naik di sini diskusi. Apa lagu? Kita tunggu Bang Su aja, Bang. Cepat ya, Bang. Oke, dengarkan saya sebentar. Nggak mau dengar bau mulutmu. Ah, nipu aja kau di sini. Saya pernah ditipu oleh orang. Nggak ada. Terserah kau mau ditipu, kau mau apa kau. Udah, bawa aja kau. Kau ditipu kayak kau diperkosa kayak terserah kau. Nipu aja kau, diskusi baik-baik. Ayo kita diskusi baik-baik. Kita diskusi jangan mute, jangan turun. Saya di room saya nggak pernah mute. Wah, bapakmu itu peyang kepalanya. Nipu aja kau. Jelas-jelasnya belum tidak bisa dipisahkan. Giliran bapak lahir, oh enggak, itu bisa dipisahkan. Nipu aja kau. Kasihan. Bukan Giliran apanya. membuat mukjizat, satu hakikat. Dia nipu, kita di sini sebagai moderator memfasilitasi penipu didengarkan oleh 6.000 orang. Kita kena juga dosanya. Lebih baik kau turun aja kau. Assalamualaikum. Islam, Bang? Bukan. Silakan open cam. Play. Gitu. Ya, Open cam, nggak silakan. usah lah. Ngomong-ngomong aja. Saya sudah bilang, kalau naik ke sini peraturannya buka kamera baru tarik nafas. Ya. Itu mau caper sama Kak Nora itu, mau kenalan itu. Ngomong-ngomong aja, kalau ngomong kok di bawah aja lah. Ngomong kok itu ngomong di pakter tuak. Minum kok tuak sambil ngomong gabrul kok di situ. Nah, itu cocok ngomong-ngomong tuh. Gak usah di sini kok ngomong-ngomong, nggak perlu saya di sini ngomong-ngomong kau. Enggak begini teman-teman ya. Tadi malam kita diskusi sama siapa itu? Tadi malam Pak Robin Pardede sama Pak siapa itu? Dua Kristen sampai rungkat roomnya, santainya kita. Pakai bahasa pun bahasa santun, nggak ada kita